Afrika Tengah adalah kawasan yang terletak di pedalaman benua Afrika, mencakup beberapa negara, di antaranya Republik Afrika Tengah, Chad, Kamerun, Republik Kongo, dan Gabon. Wilayah ini ditandai oleh geografi yang bervariasi, dengan dataran rendah, sabana, dan hutan tropis. Iklim di Afrika Tengah umumnya adalah tropis, dengan dua musim utama, musim hujan dan musim kering. Wilayah utara cenderung lebih kering dan mengalami desertifikasi, sementara bagian selatan lebih subur dengan curah hujan yang tinggi. Hutan tropis menutupi sekitar 75% wilayah Republik Afrika Tengah, dengan keanekaragaman hayati yang kaya. Populasi di Afrika Tengah sangat beragam, terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Bantu, Sudan, dan PYGNY. Bahasa resmi adalah Perancis dan Sango, yang juga digunakan sebagai lingua franca. Mayoritas penduduk menganut agama Islam dan Kristen, mencerminkan pengaruh sejarah kolonial dan perdagangan. Budaya masyarakat di Afrika Tengah kaya akan tradisi lisan, seni musik, dan kerajinan tangan. Masyarakat sering mengadakan festival yang merayakan warisan budaya mereka. Ekonomi di kawasan ini sebagian besar bergantung pada pertanian subsisten. Tanaman utama termasuk jagung, ubi kayu, dan kacang tanah. Selain itu, Afrika Tengah juga kaya akan sumber daya alam seperti mineral, termasuk berlian dan emas, serta kayu dari hutan tropisnya. Namun, tantangan seperti konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik menghambat perkembangan ekonomi. Afrika Tengah seringkali mengalami ketidakstabilan politik yang signifikan. Sejak kemerdekaan dari kekuasaan kolonial pada pertengahan abad ke-20, negara-negara dalam kawasan ini telah menghadapi berbagai konflik internal dan tantangan keamanan. Upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas terus dilakukan oleh pemerintah serta organisasi internasional. Untuk selengkapnya, kali ini kami akan menjelaskan tentang negara-negara yang ada di Afrika Tengah, dengan negara yang pertama yaitu Angola merupakan sebuah negara yang terletak di pantai barat daya Afrika, dengan luas wilayah sekitar 1.246.700 km persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di benua ini. Negara ini berbatasan dengan Namibia di selatan, Zambia di tenggara, dan Republik Demokratik Kongo di timur laut, sementara sisi baratnya menghadap Samudra Atlantik. Angola ini memiliki ibu kota yang terletak di Luanda, yang posisinya terletak di sepanjang garis pantai Atlantik dan merupakan pusat ekonomi serta budaya negara ini. Geografi Angola sangat beragam, terdiri dari dataran tinggi di bagian utara, pegunungan di tengah, dan dataran rendah subur di selatan. Di utara terdapat Gunung Mocho, yang merupakan puncak tertinggi dengan ketinggian 2.620 meter. Dataran rendah di selatan, dikenal sebagai Selatanea, memiliki iklim tropis yang mendukung pertanian berbagai komoditas seperti karet dan kelapa sawit. Sementara itu, bagian utara memiliki iklim yang lebih sejuk dan cocok untuk tanaman kopi dan teh. Angola juga kaya akan keanekaragaman hayati. Terdapat hampir 14.000 spesies hewan yang hidup di wilayah ini, termasuk berbagai taman nasional seperti Taman Nasional Kuicama dan Taman Nasional Iona, yang menjadi habitat bagi spesies langka seperti gajah dan gorila. Hutan hujan tropis yang luas menjadi rumah bagi banyak flora dan fauna unik. Masyarakat Angola terdiri dari lebih dari 40 suku bangsa dengan bahasa resmi Portugis. Namun, banyak suku juga menggunakan bahasa lokal seperti Umbundu dan Kikongo. Budaya mereka sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang yang mencakup penjajahan Portugis dan perjuangan untuk kemerdekaan. Secara keseluruhan, geografi Angola tidak hanya menawarkan keindahan alam tetapi juga mencerminkan keragaman budaya dan sejarah yang kaya. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Angola terus berupaya untuk membangun kembali infrastruktur dan ekonominya pasca Perang Saudara yang berkepanjangan. Kemudian, negara selanjutnya yaitu Burundi yang merupakan sebuah negara terkurung daratan di Afrika Tengah yang berbatasan dengan Rwanda di utara, Tanzania di timur dan selatan, serta Republik Demokratik Kongo di barat. Meskipun tidak memiliki akses langsung ke laut, sebagian besar perbatasan barat Burundi berbatasan dengan Danau Tanganyika. Burundi terletak di dataran tinggi bergulir di tengah Afrika, dengan ketinggian rata-rata 1.707 meter di atas permukaan laut. Puncak tertinggi adalah Gunung Heha dengan ketinggian 2.685 meter, terletak di dekat Bujumbura, kota terbesar dan ibu kota ekonomi negara ini. Burundi termasuk dalam ekoregion hutan pegunungan Patahan Albertine, hutan Miombo Zambezian Tengah, dan mosaik hutan sabana Victoria Basin.
Sekitar 75% wilayahnya ditutupi hutan yang beragam, termasuk spesies penting secara komersial seperti ayos, sapelli, dan sipo. Iklim di Burundi adalah tropis, dengan musim hujan dari Februari hingga Mei dan musim kemarau dari Juni hingga September. Suhu rata-rata berkisar antara 20 derajat Celcius di dataran tinggi hingga 30 derajat Celcius di daerah perbatasan. Burundi memiliki beberapa sungai besar, termasuk Sungai Rufironza yang merupakan hulu Sungai Nil. Danau-danau penting lainnya adalah Danau Victoria dan Danau Tanganyika. Secara keseluruhan, geografi Burundi didominasi oleh dataran tinggi, pegunungan, dan hutan hujan tropis yang subur. Meskipun negara ini tidak memiliki akses langsung ke laut, sumber daya air yang melimpah menjadi aset penting bagi perekonomian dan kehidupan masyarakatnya. Kemudian negara yang ketiga yaitu Chad, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Chad, terletak di Afrika Tengah dan merupakan negara terbesar kelima di benua tersebut, dengan luas sekitar 1.284.000 km persegi. Negara ini berbatasan dengan Libya di utara, Republik Afrika Tengah di selatan, Niger di barat, dan Sudan di timur. Ibu kotanya adalah N'Djamena, yang juga merupakan kota terbesar di negara ini. Chad memiliki beragam etnis dan budaya, dengan lebih dari 200 kelompok etnis yang berbeda. Dua bahasa resmi yang digunakan adalah Perancis dan Arab. Mayoritas penduduknya beragama Islam, diikuti oleh Kristen dan penganut kepercayaan tradisional. Meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam seperti minyak dan uranium, Chad menghadapi tantangan besar dalam hal kemiskinan dan pembangunan. Sekitar 75% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, dan negara ini sering disebut sebagai salah satu yang paling korup di dunia. Secara geografis, Chad terdiri dari berbagai zona iklim, mulai dari gurun di utara hingga sabana subur di selatan. Danau Chad, yang terletak di barat negara ini, merupakan lahan basah terbesar kedua di Afrika. Sejarah Chad dipenuhi dengan konflik internal dan perjuangan untuk kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960. Sejak saat itu, negara ini mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Dengan tantangan yang ada, termasuk konflik bersenjata dan masalah hak asasi manusia, Chad terus berjuang untuk mencapai stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Gini Ekuatorial, atau secara resmi dikenal sebagai Republik Gini Khatulistiwa, terletak di pantai barat Afrika Tengah. Negara ini memiliki luas sekitar 28.050 km persegi dan terdiri dari dua bagian utama, wilayah daratan yang disebut Rio Muni dan beberapa pulau, termasuk Bioko dan Annobon. Ibu kotanya adalah Malabo, yang terletak di Pulau Bioko, sementara Bata adalah kota terbesar di negara ini. Gini Ekuatorial adalah satu-satunya negara di Afrika yang menjadikan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi, bersama dengan bahasa Prancis dan Portugis. Meskipun kaya akan sumber daya alam, terutama minyak, distribusi kekayaan di negara ini sangat tidak merata. Masyarakatnya menghadapi tantangan besar dalam hal kemiskinan dan akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih dan kesehatan. Menurut laporan, sekitar 20% anak-anak di negara ini meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Pemerintahan Gini Ekuatorial dipimpin oleh Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, yang telah berkuasa sejak kudeta pada tahun 1979. Pemerintahannya dikenal otoriter dan memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk. Meskipun negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi berkat sektor minyak, sebagian besar penduduknya tidak merasakan manfaat dari kekayaan tersebut. Gabon, secara resmi dikenal sebagai Republik Gabon, terletak di pantai barat Afrika Tengah. Negara ini memiliki luas sekitar 267.668 km persegi dan berbatasan dengan Samudra Atlantik di barat, Gini Khatulistiwa di utara, Kamerun di timur, dan Republik Kongo di selatan. Ibu kotanya adalah Libreville, yang juga merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi negara ini. Gabon dikenal karena kekayaan sumber daya alamnya, terutama minyak bumi, yang menjadi tulang punggung perekonomian negara. Sekitar 80% pendapatan pemerintah berasal dari sektor minyak. Selain itu, Gabon memiliki hutan hujan tropis yang luas, yang menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa dan merupakan rumah bagi banyak spesies langka. Sekitar 11% wilayah Gabon dilindungi sebagai taman nasional, menjadikannya salah satu negara dengan proporsi area terlindungi tertinggi di dunia. Penduduk Gabon berjumlah sekitar 2 juta orang, dengan lebih dari 40 kelompok etnis yang berbeda.
bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Prancis, namun terdapat banyak bahasa lokal yang juga dipertuturkan. Masyarakat Gabon memiliki budaya yang kaya, dengan tradisi seni dan musik yang kuat. Meskipun Gabon memiliki sumber daya alam yang melimpah, tantangan tetap ada. Ketidakmerataan ekonomi menjadi masalah utama, di mana sebagian besar kekayaan terpusat pada segelintir orang. Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, dan banyak penduduk menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Secara politik, Gabon telah mengalami stabilitas relatif sejak meraih kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960. Namun, ada kritik terhadap pemerintahan Presiden Ali Bongo Ondimba terkait masalah hak asasi manusia dan transparansi pemerintahan. Dengan keindahan alamnya dan potensi ekonomi yang besar, Gabon berada pada persimpangan antara memanfaatkan sumber daya alamnya dan menghadapi tantangan sosial serta politik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya. Kamerun, secara resmi dikenal sebagai Republik Kamerun, terletak di Afrika Tengah dan Barat, dengan luas sekitar 475.442 km persegi. Negara ini berbatasan dengan Nigeria di barat laut, Chad di utara, Republik Afrika Tengah di timur, dan Republik Kongo serta Gabon di selatan. Ibu kotanya adalah Yaounde, sementara Douala merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi utama. Kamerun dikenal sebagai Afrika dalam miniatur, karena memiliki keragaman geografi dan budaya yang luar biasa. Dari pantai Atlantik yang indah hingga pegunungan yang menjulang dan hutan hujan tropis, negara ini menawarkan berbagai ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati. Selain itu, Kamerun memiliki lebih dari 250 kelompok etnis yang berbeda, dengan bahasa resmi Prancis dan Inggris, serta banyak bahasa lokal lainnya. Ekonomi Kamerun didorong oleh sektor pertanian, minyak, dan sumber daya mineral. Produk utama termasuk kakao, kopi, dan kayu. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, negara ini menghadapi tantangan seperti kemiskinan yang meluas dan ketidakstabilan politik. Konflik bersenjata di wilayah barat daya antara pemerintah dan kelompok separatis telah mempengaruhi keamanan dan perkembangan sosial. Secara politik, Kamerun dipimpin oleh Presiden Paul Biya yang telah berkuasa sejak 1982. Meskipun negara ini relatif stabil dibandingkan dengan beberapa tetangganya, ada kritik terhadap pemerintahannya terkait hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Dengan keindahan alamnya dan keragaman budayanya, Kamerun memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi negara yang lebih makmur jika dapat mengatasi tantangan sosial dan politik yang ada. Republik Kongo, secara resmi dikenal sebagai Republik Kongo, atau Kongo Brazzaville, terletak di bagian tengah barat Afrika. Dengan luas sekitar 342.000 km persegi, negara ini berbatasan dengan Gabon di barat, Kamerun dan Republik Afrika Tengah di utara, serta Republik Demokratik Kongo di selatan dan timur. Ibu kotanya adalah Brazzaville, yang terletak di tepi sungai Kongo, berseberangan dengan Kinshasa, ibu kota Republik Demokratik Kongo. Republik Kongo memiliki populasi sekitar 5,5 juta orang yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, dengan bahasa resmi adalah Prancis. Selain itu, bahasa lokal seperti Kituba dan Lingala juga digunakan secara luas. Masyarakatnya kaya akan budaya dan tradisi, yang tercermin dalam seni, musik, dan festival lokal. Ekonomi Republik Kongo didorong oleh sektor minyak dan gas, yang menyumbang sebagian besar pendapatan negara. Selain itu, pertanian dan kehutanan juga memainkan peran penting dalam perekonomian. Meskipun kaya akan sumber daya alam, negara ini menghadapi tantangan dalam hal kemiskinan dan ketidakmerataan ekonomi. Politik di Republik Kongo telah ditandai oleh stabilitas relatif sejak meraih kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960. Namun, pemerintahan Presiden Denis Sassou Nguesso yang telah berkuasa lama sering dikritik karena kurangnya transparansi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan keindahan alamnya yang meliputi hutan hujan tropis dan satwa liar yang beragam, serta potensi ekonomi yang besar, Republik Kongo memiliki peluang untuk berkembang lebih jauh jika dapat mengatasi tantangan sosial dan politik yang ada. Republik Afrika Tengah, atau secara resmi dikenal sebagai Republik Afrika Tengah, CAR, terletak di jantung benua Afrika. Negara ini memiliki luas sekitar 622.984 km persegi dan berbatasan dengan Chad di utara, Sudan di timur, Republik Kongo di selatan, dan Kamerun serta Nigeria di barat.
Ibu kotanya adalah Bangui, yang juga merupakan pusat politik dan ekonomi negara ini. Republik Afrika Tengah dikenal dengan keanekaragaman alamnya, termasuk hutan hujan tropis, savana, dan berbagai taman nasional yang menjadi rumah bagi banyak spesies hewan langka. Meskipun kaya akan sumber daya alam seperti berlian, emas, dan kayu, negara ini sering menghadapi tantangan besar dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial. Penduduk KAR berjumlah sekitar 5 juta orang, terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan bahasa resmi adalah Sango dan Prancis. Masyarakatnya memiliki budaya yang kaya, dengan tradisi seni dan musik yang beragam. Namun, Republik Afrika Tengah telah mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan sejak meraih kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960. Konflik bersenjata antara berbagai kelompok bersenjata telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, termasuk kemiskinan dan masalah hak asasi manusia, harapan untuk perdamaian dan pembangunan tetap ada. Dengan dukungan internasional dan upaya untuk membangun kembali negara, Republik Afrika Tengah berpotensi untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran di masa depan. Republik Demokratik Kongo, RDK, terletak di jantung benua Afrika, dengan luas sekitar 2.345.909 km persegi, menjadikannya negara terbesar kedua di Afrika. Negara ini berbatasan dengan 9 negara, termasuk Republik Kongo di barat dan Uganda di timur. Ibu kotanya adalah Kinshasa, yang merupakan kota terbesar dan pusat politik negara. RDK kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral seperti tembaga, berlian, dan emas. Namun, meskipun memiliki kekayaan tersebut, mayoritas penduduknya hidup dalam kemiskinan. Dengan populasi sekitar 89 juta orang, negara ini memiliki keragaman etnis yang tinggi, dengan lebih dari 200 kelompok etnis yang berbeda. Bahasa resmi adalah Prancis, tetapi banyak bahasa lokal juga digunakan. Sejak meraih kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, RDK telah mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, termasuk perang saudara dan konflik bersenjata yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata. Joseph Mobutu pernah memerintah selama lebih dari 3 dekade sebelum digulingkan oleh Laurent Kabila pada akhir 1990-an. Kini, anaknya, Joseph Kabila, menjadi presiden setelah memenangkan pemilihan pada tahun 2005. Meskipun tantangan besar dalam hal keamanan dan pembangunan sosial tetap ada, RDK memiliki potensi luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi berkat sumber daya alamnya yang melimpah dan kekayaan budaya yang unik. Dengan upaya untuk mencapai stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan, harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi rakyat Kongo tetap ada. Rwanda, secara resmi dikenal sebagai Republik Rwanda, adalah sebuah negara kecil yang terletak di jantung Afrika Timur. Dengan luas sekitar 26.338 km persegi, Rwanda berbatasan dengan Uganda di utara, Tanzania di timur, Burundi di selatan, dan Republik Demokratik Kongo di barat. Ibu kotanya adalah Kigali, yang juga merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi negara ini. Dikenal sebagai negeri seribu bukit, Rwanda memiliki topografi yang didominasi oleh pegunungan dan bukit-bukit hijau, serta danau-danau yang indah seperti Danau Kivu. Negara ini memiliki iklim subtropis dengan 2 musim hujan dan musim kemarau, menjadikannya tempat yang subur untuk pertanian. Penduduk Rwanda berjumlah sekitar 12 juta orang, dengan mayoritas berasal dari 3 kelompok etnis, Hutu, Tutsi, dan Twa. Bahasa resmi adalah Kinyarwanda, Prancis, dan Inggris. Meskipun Rwanda sering dikenang karena genosida tragis pada tahun 1994 yang mengakibatkan kematian sekitar 800.000 orang, negara ini telah menunjukkan kemajuan luar biasa dalam pemulihan dan pembangunan. Di bawah kepemimpinan Presiden Paul Kagame, Rwanda telah mengalami transformasi ekonomi yang signifikan dan menjadi salah satu negara teraman di Afrika. Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur telah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dengan keindahan alamnya dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, Rwanda kini menarik perhatian wisatawan internasional yang ingin melihat gorila gunung yang dilindungi serta menikmati keanekaragaman hayati yang kaya. Negara ini terus berusaha untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua warganya. Sao Tome dan Principe,
Secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, adalah negara kepulauan kecil yang terletak di Teluk Gini, di lepas pantai barat Afrika. Negara ini terdiri dari dua pulau utama, Sao Tome dan Principe, serta sejumlah pulau kecil lainnya. Dengan luas sekitar 1.001 km persegi dan populasi sekitar 228.300 jiwa, Sao Tome dan Principe merupakan salah satu negara terkecil dan terlemah penduduknya di Afrika. Pulau-pulau ini memiliki sejarah yang kaya, dimulai dengan penemuan oleh penjelajah Portugis pada abad ke-15. Mereka menjadi pusat perdagangan gula dan kemudian kakao, yang masih menjadi komoditas utama hingga saat ini. Meskipun kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak yang mulai dieksplorasi, ekonomi negara ini masih sangat bergantung pada pertanian dan bantuan internasional. Bahasa resmi adalah Portugis, mencerminkan warisan kolonialnya. Masyarakatnya sebagian besar beragama Kristen, terutama Katolik. Sejak meraih kemerdekaan dari Portugal pada tahun 1975, Sao Tome dan Principe telah menjadi contoh demokrasi di Afrika Tengah dengan sistem pemerintahan semi-presidensial yang stabil. Meskipun menghadapi tantangan seperti kemiskinan dan infrastruktur yang kurang berkembang, negara ini memiliki potensi pariwisata yang besar berkat keindahan alamnya dan keanekaragaman hayati. Dengan upaya untuk diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor swasta, harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi rakyat Sao Tome dan Principe tetap ada.